bahwa pada kesempatan ini kami masih diberi karunia dan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat jamaah atau sholat isya jamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat taraweh dan witir. Ada beberapa hal yang kami informasikan. Pertama, yang bertindak selaku penceramah atau imam adalah Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin, dan alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, yang insya Allah nanti akan menyampaikan beberapa program di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, termasuk barangkali 1 Syawal 1447 Hijriah. Kemudian yang kedua, terkait pada infak dan sedekah, mungkin karena ini sudah waktunya adalah bulan suci Ramadan, dan tentunya kita menyiapkan kain seleng di depan-depan pintu yang sudah siap oleh panitia, dan mohon mungkin barangkali para panitia supaya membantu dengan sebaik mungkin, termasuk dalam perhitungan dan laporannya. Yang ketiga, kepada anak-anak kita yang masih selalu suka main gitu, mohon gitu dijaga dengan bapak dan ibunya supaya jangan mengganggu kegiatan sholat tarawih dan witir. Kita mengendaki supaya benar-benar khusyuk, jangan ada keributan dan mengganggu kepada para jamaah yang sedang melakukan sholat. Keempat, mungkin kita selaku panitia sholat tarawih dan witir, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf, mungkin barangkali atas kesiapan kami yang mungkin tidak memuaskan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kami persilakan kepada Bapak Ketua DKPM untuk memberikan informasi keterkaitan dengan program-program kegiatan di bulan suci Ramadan ini, termasuk bulan Syawal, 1 Syawal, yang kira-kira nanti secara rinci akan beliau jelaskan satu persatunya, dan mohon perhatian Bapak dan Ibu sekalian sebagai jamaah di Masjid Al-Muhajirin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Tak terasa waktu berlalu, bergulir melintas zaman, menembus ruang dan waktu. Artinya bahwa kalau kita mengatakan bahwa waktu tidak terasa, artinya bahwa memang persepsi waktu itu dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan oleh kondisi mental kita. Akan terasa cepat kalau kita bahagia, biasanya akan terasa lambat kalau kita menderita, kan begitu. Jadi persepsi waktu itu memang sangat-sangat dipengaruhi oleh kondisi mental kita sebagai insan manusia. Kemudian juga kita kalau berbicara masalah waktu juga bahwa waktu itu merupakan sumber daya yang terbatas, sangat terbatas. Jadi seumur kita. Jadi kalaupun misalnya, maka berbahagialah kalau orang yang punya prestasi beramal tidak hanya sebatas pada umur kita,
pada umat manusia. Karena kalau kita beramal hanya pada kita punya umur katakanlah 60 sampai 60 saja waktu. Kalau misalnya kita punya prestasi yang bermanfaat bagi umat manusia, artinya meskipun kita nanti sudah tidak ada, sudah meninggal, tapi prestasi kita yang bisa dimanfaatkan oleh umat manusia itu akan terus mengalir pahalanya, apalagi katakanlah prestasinya yang membanggakan bagi semua. Jadi artinya bahwa berhati-hatilah dengan waktu. Kalau pepatah Arab mengatakan waktu kasoi, waktu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya, pedang itu nanti akan membalik kepada kita, akan menghunus kepada kita dan akan mencabik-cabik kita. Waktu kasoi, waktu seperti pedang. Maka dari itu, waktu itu karena ada juga persepsi bahwa waktu yang lalu adalah kenangan, waktu sekarang adalah nyata, dan waktu yang akan datang adalah proyeksi. Artinya bahwa waktu itu adalah merupakan kehidupan real itu sendiri. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkan waktu, menyia-nyiakan waktu, berarti kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kita memang tidak hidup kalau misalnya kita bisa menyia-nyiakan waktu. Juga kita harus berhati-hati menjaga dengan istilah pencurian waktu. Artinya apa? Bahwa waktu kalau kita sia-siakan, ya itulah kita telah tercuri oleh kesia-siaan tersebut. Jadi artinya marilah kita dari sekarang pergunakanlah waktu semaksimal mungkin. Saya udah kepala 6, saya tidak bisa merengek-rengek lagi minta waktu kembali untuk berbuat amal solih. Tapi kita tinggal waktu hanya tinggal beberapa tahun ke depan. Wallahu alam, umur kepala 6, kepala 7, kepala 8, apakah masih sampai? Jadi artinya marilah kita yang penting sekarang berprestasi untuk membuat hal yang berguna, sehingga yang berguna itu nanti bisa terus berguna, bermanfaat bagi kita. Kalau misalnya kita tidak ada lagi dunia, insya Allah amalnya akan mengalir kepada kita. Jadi itulah pada kesempatan kali ini saya tidak akan berceramah mungkin karena memang saya hanya memberikan program-program apa saja yang akan dilakukan kegiatan pada bulan Ramadan ini. Kalau misalnya katakanlah ada kaidah dari Imam Asyuyuti, al-fardu afdalu minan nafli. Jadi artinya bagaimanapun juga amalan wajib itu akan lebih baik daripada amalan sunat. Jadi pada waktu Ramadan ini marilah kita perbaiki amalan-amalan wajib kita, dari mulai sholat, puasanya tentu saja, dan lain-lainnya yang wajib-wajib adalah yang paling baik. Jadi meskipun katakanlah sekarang sholat sunat tarawih lebih kita utamakan, sholat fardu tentunya akan lebih baik bagi kita. Mari kita mulai lagi bagaimana cara sholat yang khusyuk, bagaimana juga rukun-rukunnya kita ulangi lagi, kita pelajari lagi, sehingga jangan sampai kita mendahulukan yang sunat, melupakan yang wajib. Karena dari sholat itu sendiri parameternya sangat banyak, ada rukun, ada wajib, ada sunat sholatnya, sehingga yang wajib-wajib, yang rukunnya harus kita perbaiki. Baiklah Bapak sekalian, bahwa kami sebagai pengurus DKM akan dalam hal ini sekarang akan kembali memfasilitasi Bapak sekalian untuk beribadah pada bulan Ramadan ini. Kami akan semaksimal mungkin melayani para Bapak sekalian untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak sekalian untuk beribadah, untuk melaksanakan beribadah di sholat di Masjid Al-Muhajir ini. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan mungkin tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan pada Ramadan tahun lalu, bahwa pertama kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas sholat kita yang 5 waktu. Jadi kualitas itu artinya bahwa di sini para imam juga sudah belajar tahsin ya. Jadi artinya meskipun para imam sudah seperti yang sudah belajar, tapi ternyata setelah belajar tahsin sama Syekh Bakar Sulaiman, ternyata masih banyak kesalahan. Di sini kita di-upgrade terus dari mulai Al-Fatihah. Di sini yang diutamakan adalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun. Karena kalau misalnya Al-Fatihahnya salah, ya otomatis juga mungkin imam yang berdosa, para jemaahnya alhamdulillah mungkin tidak berdosa ya karena imam. Jadi artinya kami di sini para imam juga selalu meningkatkan ya. Ada kebetulan alhamdulillahnya kita ada Syekh Bakar dari
Palestina. Beliau juga adalah kebetulan dia juga datang ke Indonesia diundang oleh Lembaga Tarbiyah Indonesia untuk mengajar para pengajar tahsin ya. Jadi artinya dia sudah pada level tertingginya dan beliau juga hafiz Al-Qur'an. Alhamdulillah pada tiap Jumat pagi di sini kami belajar tahsin pada beliau. Kemudian untuk level-level lainnya juga ada sampai ada 4 grup di sini belajar tahsin. Ada yang Rabu pagi, ada Rabu sore, dan juga ada hari Selasa dan Kamis. Ada 5 grup untuk belajar tahsin. Silakan bagi Bapak sekalian yang mau belajar tahsin juga bisa mengikuti di kelas mana yang bisa Bapak-bapak sekalian ikuti begitu. Kemudian juga seperti biasa kami melakukan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih di sini rokaatnya adalah 2 2 2 2 3. Jadi artinya itu yang kami laksanakan di sini, sehingga nanti para imamnya juga dianjurkan untuk mengikuti memang apa yang sudah kami tetapkan gitu. Meskipun pada sebelumnya kita juga pernah 4-4-3 pernah diserahkan kepada imam. Untuk sekarang pada Ramadan kali ini kita formasinya adalah 2 rakaat 4, dan terakhirnya adalah 3 sholat witir begitu. Kemudian juga itu 1 sampai 20 kita ada tarawih dan tausiah. Seperti tahun sebelumnya 20 sampai akhir 29 atau 30 itu tidak ada tausiah, tapi ada sholat malam pada jam 2 malam. Jadi Bapak-bapak sekalian silakan yang mau ikut nanti setelah tanggal 20, jadi malam 21 untuk mengikuti sholat malam. Bersamaan juga dengan ada itikaf ya, dari mulai tanggal 21 sampai 30 kita ada itikaf. Jadi mari Bapak sekalian yang mau mencoba beritikaf, belajar beritikaf di masjid, kami menyediakan fasilitas yang saya tidak tahu sempurna atau tidak, mungkin masih jauh dari sempurna, tapi kami menyediakan tempat di atas, ada loker-loker juga. Bapak-bapak sekalian silakan bawa tempat tidur masing-masing, bawa pakaian masing-masing. Yang sudah lalu ada yang hanya malam saja, ada yang tiap malam di sini, ada yang hanya sebentar saja, jadi macam-macam. Jadi maka silakan Bapak juga kalau misalnya mau program yang mana silakan. Yang penting Bapak itu adalah mendaftar ke panitia itikaf, ke Pak Dwi, karena memang kalau untuk yang ikut buka dan tarawih, buka dan sahur itu ada konsumsinya demikian. Jadi mari kita ramaikan, kita makmurkan masjid ini dengan itikaf, karena di itikaf itu nanti kita akan sama-sama baca-baca, bertadarus ya dan sebagainya, sehingga malam-malam akan hidup, masjid juga akan hidup demikian. Kemudian juga kami juga ada simaan. Jadi simaan mendengarkan Al-Quran. Jadi ada ustadz yang membacakan membaca Al-Quran 1 juz 1 hari lah, tidak muluk-muluk, 1 juz 1 hari, mungkin sekitar 45 menit. Kalau 1 jam mungkin terlalu lama ya. Jadi ba'da asar insya Allah dimulai dari besok pagi insya Allah. Jadi artinya para pendengar tidak usah ikut tadarus, tidak usah memberikan membaca, tapi cukup mendengarkan saja. Kalau untuk tadarusnya insya Allah mungkin pada tarawih nanti ada juga yang tadarusan di sini juga sama-sama di sini, tidak hanya siman saja. Kalau siman pada asar insya Allah guru ustadznya juga bermacam-macam, ada ustadz yang guru tahsin juga begitu. Kemudian juga pada subuh ada tadarus ibu-ibu seperti biasa. Tadarus ibu-ibu biasa kalau ibu-ibu 2 juz satu hari ya. Jadi tiap pada subuh sampai dengan mungkin 2 jam mungkin ibu-ibu tadarus, sehingga 2 juz bisa selesai, sehingga pertengahan 15-16 Ramadan sudah selesai. Dan juga kajian subuh juga di sini tidak ditiadakan karena memang tempatnya dipakai ibu-ibu, dan juga karena memang banyak para jemaah yang mengusulkan bahwa dia punya masing-masing punya ada kajian masing-masing atau belajar di rumah masing-masing dengan keluarga dan sebagainya, sehingga kajian sementara sampai bulan Syawal minggu pertama juga diistirahatkan dulu gitu. Kemudian
Untuk anak-anak juga bangga pada para kakek mungkin atau bapak yang punya anak di sini, insya Allah pertengahan mungkin tanggalnya insya Allah menyusul ada pesantren kilat seperti yang biasa dilakukan pada Ramadan sebelumnya, sekitar 6 atau 7 hari sekitar seminggu ada pesantren kilat untuk anak-anak, dan pelaksanaannya di sini siang hari. Maka silakan dari mulai sekarang para kakek atau bapak yang punya cucu, punya anak untuk bisa mendaftar diri kepada Ustadz kita Rudi Hamasyah. Kemudian juga untuk sore hari pas maghrib ada buka saum ya, di sana ada tempatnya. Kalau dulu kan di masjid di sini, sekarang dipindahkan ke kanopi supaya memang karena kan anak-anak biasa suka mengotori dan lain-lain, suka ribut. Udah dimulai sholat maghrib juga anak-anak bisa ramai, sehingga nanti kita juga dipindahkan ke belakang. Di belakang sudah dikasih meja, kemudian dikasih lampu yang baik dan sebagainya, sehingga Bapak sekalian kalau mau takjil silakan di bawah kanopi di situ sudah disediakan. Kemudian juga seperti biasa ada kegiatan sodakoh ya, zakat sodakoh. Zakat sodakoh juga biasa kita terima. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah, salah satunya begitu. Artinya bahwa marilah kita gunakan. Kalau misalnya kita merasa sebelum-sebelumnya kita kekurangan amal, marilah kita ke depan amal kita tambahkan, sodakoh juga kita tambahkan. Alhamdulillahnya masjid ini juga banyak menerima sodakoh dari Bapak sekalian. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, bahwa sampai saat ini masjid kita masih tetap berlangsung ya. Banyak kajian-kajian itu tentunya dibiayai, katakanlah kalau dimisalkan dibiayai oleh para jemaah sekalian. Mudah-mudahan ini akan terus memakmurkan masjid kita, menghidupkan masjid kita, sehingga ilmu-ilmu di masjid kita akan selalu bersinar, akan selalu menerangi cahaya-cahaya di lingkungan kita. Sementara mungkin program yang akan dilaksanakan adalah demikian. Kalaupun misalnya untuk besok ya, maka silakan pada asar bapak-bapak yang mau ikut simaan mendengar saja, tidak ikut tadarus, hanya mendengarkan simaan dari para ustadz yang sudah dipersiapkan. Pada asar sekitar jam 4 sampai jam 5 cukup 1 jam saja. Itu saja, terima kasih. Sekali lagi bahwa marilah pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kalau dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu asar, wadduha, wal laili. Itu banyak Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya orang dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi marilah kita pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Udah umur yang kepala 6, udah yang umur kepala 7, kita tidak bisa mengulangi lagi, meminta kembali lagi waktu-waktu ke belakang. Kita hanya bisa memproyeksikan waktu yang akan kita ke depan. Apalagi yang makanya pada yang masih muda-muda, yang kepala 3, kepala 4, cobalah sekarang berprestasi, bisa memanfaatkan ilmu sebaik mungkin, bisa membuat prestasi yang katakanlah bisa berjangka sangat panjang, sehingga apabila kita tiada, manfaatnya akan terus dirasakan oleh umat manusia. Makanya katakanlah orang panjang umur dan sedekah panjang umur, mungkin ada yang menafsirkan bahwa panjang umurnya itu adalah bahwa kita akan memberikan manfaat terus-menerus kepada umat manusia meskipun kita sudah tidak ada. Waktu kita sangat terbatas sebanyak umur kita. Sudah 40 tahun ke belakang tidak bisa dimulai, hanya ke depan saja yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan ini juga tentunya akan memacu kepada diri kita sendiri bahwa memanfaatkan waktu itu betul-betul harus dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.